Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inep Santia akan menjelaskan tentang aspek-aspek perbandingan administrasi negara yang terdiri dari bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem politik. Yang pertama ada bentuk negara. Pada dasarnya, bentuk negara adalah hakikat suatu negara sebagai suatu kebulatan mencakup keseluruhan kedaulatan negara. Beberapa bentuk negara, yang pertama yaitu ada negara kesatuan. Terdiri dari negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yaitu pemerintah pusat memegang seluruh kekuasaan pemerintahan di dalam negara tersebut. Dengan kata lain, pemerintah pusat tidak melimpahkan kekuasaan pada pemerintahan di daerah atau local government. Negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi, yaitu pemerintah pusat memberikan atau melimpahkan sebagian kekuasaannya pada pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengurus urusan rumah tangganya sendiri, atau yang biasa disebut dengan otonomi daerah. Negara Republik Indonesia yang merupakan negara kesatuan memilih sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem desentralisasi. Penerapan sistem ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain karena begitu luasnya wilayah negara dan sedemikian banyaknya kepentingan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah pusat, dan bertambah majunya masyarakat, sehingga pemerintah tidak dapat mengurus semua kepentingan itu dengan baik tanpa berpegang pada asas kedaerahan dalam melakukan pemerintahan menurut Amroh Muslimin pada tahun 1986. Jika kita perhatikan, posisi geografis dan demografis wilayah Indonesia akan terlihat suatu kesulitan yang besar, manakala sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia dilaksanakan secara sentralistik. Tidak mungkin sistem ini diterapkan pada wilayah yang luas, lengkap dengan beragam budaya dan adat istiadat yang hidup. Yang kedua, ada negara serikat. Negara serikat adalah suatu negara yang terdiri atas beberapa negara bagian yang tidak mempunyai kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar ini hanya dimiliki oleh gabungan atau serikat atau federasi dari negara-negara bagian tersebut yang lazimnya dinamakan pemerintahan federal. Negara-negara bagian masih tetap mempunyai hak dan kewajiban mengurus pemerintahan masing-masing, baik dalam pembuatan undang-undang, lokal maupun tindakan lain, sepanjang tidak bertentangan dengan garis-garis kebijaksanaan federal. Yang ketiga ada perserikatan negara. Perserikatan negara merupakan suatu perserikatan negara yang anggota-anggotanya terdiri atas negara-negara yang mempunyai kedaulatan penuh, baik kedaulatan keluar maupun kedaulatan ke dalam. Perserikatan ini didasarkan pada perjanjian yang di dalamnya terdapat aturan kerjasama yang menganut kepentingan-kepentingan semua pihak. Lalu ada Real Uni dan Personil Uni. Baik Real Uni maupun Personil Uni adalah gabungan negara yang dikepalai oleh seorang raja atau ratu. Negara Real Uni mirip dengan negara serikat. Perbedaannya adalah dalam Real Uni, kelengkapan negaranya belum sesempurna negara serikat, dan masing-masing negara yang tergabung dalam Real Uni merupakan negara-negara merdeka, berdaulat, hanya kedaulatan yang dimilikinya dibatasi oleh masing-masing alat perlengkapan Real Uni. Sebab terwujudnya negara-negara dalam bentuk Real Uni ini didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Personil Uni terbentuk jika seorang raja meninggal dunia, sedangkan pengganti raja yang meninggal atau ahli waris tahta hanya tinggal seorang lagi, dan itu pun telah menjadi raja di negara lain. Jika dua negara diperintah oleh seorang raja, masing-masing negara tetap menjalankan fungsinya tanpa dibatasi oleh ikatan tertentu, baik urusan ke dalam maupun urusan keluar, juga terhadap kedaulatan negara-negara tersebut. Selanjutnya ada negara dominion. Negara dominion adalah bentuk negara yang hanya terdapat dalam ketatanegaraan Inggris. Negara-negara dominion ini semula merupakan jajahan Inggris ketika Inggris masih jaya. Kemudian, masing-masing negara dominion ini menjadi negara yang merdeka dan berdaulat serta tergabung dalam persekutuan yang dinamakan British Commonwealth of Nations atau negara-negara persemakmuran Inggris. Negara-negara yang tergabung dalam the British Commonwealth of Nations merupakan negara-negara merdeka dan memiliki hak
memiliki hak penuh atas pengurusan politik dalam, luar negeri, bahkan berhak keluar dari British the Commonwealth of Nations apabila menghendakinya. Selanjutnya ada daerah jajahan atau koloni. Daerah jajahan atau koloni adalah daerah yang tidak diperintah bangsa lain, yaitu negara kolonial atau negara penjajah. Selanjutnya ada negara protektorat. Negara-negara protektorat adalah negara-negara yang berada di bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat. Segenap urusan luar negeri, pemerintahan, dan keamanan diserahkan kepada negara yang menjadi pelindung. Selanjutnya ada daerah mandat. Daerah mandat pada dasarnya merupakan bekas jajahan dari negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia I atau bekas jajahan Jerman dan Turki. Sesuai dengan perjanjian Versailles, daerah-daerah mandat ini merupakan jajahan dalam bentuk dan manifestasi yang baru atau corak baru. Selanjutnya ada daerah trustee. Sebagaimana halnya perjanjian Versailles setelah Perang Dunia I melahirkan bentuk mandat. Adanya perjanjian San Francisco sesudah Perang Dunia II melahirkan bentuk trustee atau trusteeship. Pada dasarnya sistem trustee ini diawasi oleh Dewan Perwakilan yang mengarahkannya untuk menjadi negara merdeka dan berdaulat. Aspek yang kedua ada bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan yaitu segi-segi dan faktor-faktor dari unsur-unsur berikut susunan organisasi negara yang terdapat dalam suatu negara. Pada mulanya, bentuk pemerintahan ini dibedakan menurut jumlah atau banyaknya orang yang memegang kekuasaan pemerintahan. Atas dasar itulah dikenal bentuk-bentuk pemerintahan monarki, oligarki, dan demokrasi. Yang pertama ada monarki. Berasal dari kata mono, artinya satu, dan archein, artinya pemerintah. Yang kedua ada oligarki. Berasal dari kata oligoi, yang artinya beberapa, dan archein, pemerintah. Dan yang terakhir ada demokrasi. Berasal dari kata demos, artinya rakyat, dan kratein, artinya pemerintah. Dilihat dari cara penunjukan kepala negara dari negara yang bersangkutan, dikenal bentuk-bentuk pemerintahan. Yang pertama, monarki. Suatu negara yang menganut bentuk pemerintahan monarki dikepalai oleh seorang raja atau ratu yang memegang tampuk pemerintahannya secara turun-temurun. Yang kedua ada republik. Bentuk pemerintahan republik adalah suatu bentuk pemerintahan yang kepala negaranya bukan seorang raja atau ratu, melainkan seorang presiden yang memegang tampuk pemerintahan melalui pemilihan umum. Bentuk pemerintahan monarki ataupun republik dapat dibedakan menjadi yang pertama itu ada absolut, artinya memegang kekuasaan mutlak tanpa dibatasi oleh batas apapun juga. Yang kedua ada konstitusional, artinya kekuasaan yang ada dibatasi oleh konstitusi yang sah. Yang ketiga ada parlemen, artinya suatu kekuasaan dengan Dewan Perwakilan Rakyat lebih menonjol. Dengan demikian, bentuk-bentuk pemerintahan dari suatu negara dapat dibedakan menjadi monarki absolut, monarki konstitusional, monarki parlemen, republik absolut, republik konstitusional, dan republik parlemen. Aspek yang ketiga ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah hubungan antara organ pemerintah atau eksekutif dan alat perlengkapan negara-negara yang lainnya yang ada atau menjalankan fungsinya di dalam suatu negara. Secara umum, alat-alat perlengkapan negara yang ada dalam suatu negara dapat dibedakan menjadi badan legislatif, yaitu badan pembuat undang-undang, badan atau lembaga eksekutif, yaitu aparat pelaksana undang-undang, dan badan atau lembaga yudisial, yaitu lembaga yang bertugas dalam bidang kehakiman atau kekuasaan untuk memeriksa dan memberikan keputusan terhadap pelaku pelanggaran undang-undang. Badan atau lembaga lainnya yang ada dan berfungsi sebagai alat perlengkapan negara untuk Indonesia seperti DPA, BPK, dan sebagainya. Sistem pemerintah adalah hubungan antara organ pemerintah dan organ-organ lainnya yang terdapat dalam suatu negara, baik dalam kedudukan, peran, maupun dalam rangka pelaksanaan fungsinya. Sistem pemerintahan negara terdiri dari sistem presidensial. Pada negara yang menganut sistem presidensial, kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Adapun kekuasaannya merupakan kekuasaan secara real, yaitu presiden bertindak sebagai the first man yang mempunyai kekuasaan untuk mengangkat atau memberhentikan menteri-menteri. Yang kedua ada sistem parlementer.
Dalam negara yang menganut sistem parlementer, presiden hanya memiliki kekuasaan sebagai kepala negara atau nominal. Adapun kekuasaan sebagai kepala pemerintahan atau real dimiliki oleh Perdana Menteri. Kabinet ataupun pimpinannya dapat dijatuhkan oleh parlemen. Aspek yang keempat ada sistem politik. Sistem politik adalah tata kehidupan dan hubungan antar manusia yang dilembagakan dalam macam-macam lembaga politik. Lembaga politik yang suprastruktural maupun lembaga politik yang infrastruktural atau dikenal dengan suprastruktural politik dan infrastruktural politik. Suprastruktural politik meliputi lembaga-lembaga atau organ-organ alat pelengkap negara yang berfungsi menjalankan perannya dalam suatu negara. Yang kedua ada infrastruktural politik, meliputi kekuasaan sosial politik yang tidak secara nyata tampak di permukaan tetapi berpengaruh pada kehidupan politik suatu negara. Lembaga-lembaga politik yang infrastruktural meliputi partai politik, golongan, asosiasi, kelompok penekan, kelompok kepentingan, public opinion, serta golongan atau kelompok lainnya yang dipengaruhi kehidupan politik suatu negara. Contoh bentuk negara kesatuan selain Indonesia yaitu Timur Leste, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Jepang, Belanda. Contoh bentuk negara serikat yaitu ada Malaysia, Australia, India, USA, Kanada, Meksiko, New Zealand, dan sebagainya. Contoh bentuk negara koloni atau konfederasi yaitu Malaysia, Singapura, Konfederasi Amerika. Contoh bentuk negara real uni Austria dengan Hungaria, Swedia dengan Norwegia. Beberapa negara personil uni adalah lembaga dengan Luxembourg, Inggris dengan Skotlandia, Indonesia dengan Belanda. Uni Indonesia Belanda ini adalah akibat adanya persetujuan KMB atau Konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember 1949. Contoh bentuk negara dominion yaitu Afrika Selatan, Australia, Kanada, Pakistan, India, dan Selandia Baru. Ada contoh bentuk negara koloni yaitu Tunisia, Maroko yaitu bekas jajahan Prancis, serta Malaysia dan Hong Kong atau jajahan Inggris. Contoh negara protektorat yaitu Mesir sebagai negara protektorat dari Turki, Zanzibar dari protektorat negara Inggris, dan Albania sebagai protektorat dari Italia. Contoh bentuk negara mandat yaitu Lebanon, Palestina, dan Kamerun. Contoh bentuk negara trustee yaitu Papua Nugini, merupakan negara bekas jajahan Inggris berada di bawah lindungan PBB sampai tahun 1975. Bentuk pemerintahan monarki, contohnya Jepang, raja dipanggil dengan sebutan kaisar, Brunei Darussalam dengan sebutan sultan, dan sebutan yang di Pertuan Agung di Malaysia. Untuk bentuk pemerintahan oligarki ada negara yang pernah menganut bentuk oligarki salah satunya adalah Afrika Selatan yang berakhir pada tahun 1994 ketika Nelson Mandela menjabat sebagai presiden. Bentuk pemerintahan demokrasi contohnya negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial yaitu Amerika Serikat, Filipina, Brasil, Mesir, dan Argentina. Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial yaitu Amerika Serikat, Filipina, Brasil, Mesir, dan Argentina. Negara tersebut memiliki presiden sebagai kepala negara yang memiliki kekuasaan besar, tetapi juga terdapat Perdana Menteri yang diangkat oleh presiden untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura, dan sebagainya. Suprastruktur politik di Indonesia dibedakan menjadi beberapa lembaga negara sesuai teori Montesquieu, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, serta lembaga yudikatif. Yang kedua yaitu ada infrastruktur politik, contohnya partai politik, lembaga swadaya masyarakat, atau LSM.